Oke. Sudah bisa masuk teman-teman semua? Dengar suara saya? Siap, sudah. Dengar sangat jelas. Oke, bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Selamat malam. Di sini saya sebagai moderator. Oke, di sini saya sebagai moderator. Saya akan memandu acara podcast pada hari ini, Selasa 12 Juli 2022. Di mana kita akan mendiskusikan materi tentang Smart City. Oke, baik rekan-rekan. Sebelum kita membahas materi tentang Smart City, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mulai dengan berdoa. Di sini saya akan menunjuk Saudara Nurali Akbar untuk memimpin doa pada malam hari ini. Baik, silakan Saudara Nurali Akbar. Dan mari kita berdoa. Sebelum melakukan kegiatan kita berdoa menurut ajaran dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Saudara Nurali Akbar. Baik, rekan-rekan semua, sekarang kita akan masuk di materi Smart City. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang Smart City. Dan selanjutnya saya akan menanyakan sedikit dari pemahaman teman-teman sekalian tentang apa itu Smart City. Oke, Smart City itu adalah kota cerdas atau Smart City, sebuah konsep pintar yang membantu masyarakat berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau lembaga yang melakukan kegiatan ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Oke, selanjutnya ada sedikit pertanyaan dari saya tentang apa itu Smart City. Dimulai dari Saudara Nurali Akbar, pemahaman saudara tentang apa itu Smart City. Silakan. Baik, Smart City adalah kota di mana kemampuan atau kepintaran seseorang yang berada di kota tersebut dalam penggunaan teknologi informasi. Cukup. Yang kedua, Saudara Irwanto, pemahamannya sedikit tentang Smart City. Baik, Smart City adalah sebuah konsep kota cerdas yang di dalamnya mengelola sumber daya yang ada dengan efisien, memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat, juga dalam melakukan kegiatan mengantisipasi kejadian yang tak diduga sebelumnya. Merupakan kota-kota inovatif yang dapat dilakukan dengan ekosistem dalam mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunikasi setempat. Mungkin demikian pendapat saya tentang Smart City. Oke, terima kasih Saudara Irwanto. Selanjutnya, Saudara Efraim. Siap. Izin saya menjelaskan tentang Smart City atau kota cerdas. Menurut pendapat saya adalah Smart City adalah kawasan perkotaan berteknologi modern yang menggunakan berbagai jenis teknologi elektronik, aktivasi suara, dan sensor untuk mengumpulkan data tertentu. Informasi yang diperoleh dari data tersebut digunakan untuk mengelola aset, sumber daya, dan layanan secara efisien. Sebagai imbalannya, data tersebut digunakan untuk meningkatkan operasi di seluruh kota. Demikian pendapat dari saya tentang Smart City. Oke, terima kasih Saudara Efraim. Selanjutnya yang terakhir, Saudara Hasge. Siap, izin menjawab.
Menurut Silakan. saya smart city itu adalah konsep di dalam suatu kota yang menggunakan teknologi berbasis elektronik yang tujuannya memudahkan manusia, memudahkan semua kegiatan yang ada manusia. Karena di kota besar seperti yang kita lihat seperti Jakarta banyak sekali masyarakat dan sangat-sangat banyak kegiatan, padat penduduk dan sangat-sangat sibuk, kota-kota yang sibuk. Jadi menurut saya itulah gagasan kenapa Smart City ini ada. Karena orang-orang membutuhkan hal yang simple dilakukan seperti itu. Sekian. Cukup jelas, Saudara Hasge. Oke, itu tadi pemahaman teman-teman sekalian tentang Smart City. Selanjutnya kita masuk di 6 poin indikator Smart City yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada Smart Government, yang kedua ada Mobility, yang ketiga Ekonomi, yang keempat Environment, yang kelima Living, dan yang terakhir ada People. Saya akan menjelaskan satu pengertian dari Smart Government. Smart Government yaitu pemerintah menjadi salah satu agen terpenting Smart City. Kehadiran pemerintah harus dapat memfasilitasi perubahan serta perkembangan sesuai dengan baik. Yang kedua ada Smart Mobility. Saya minta pendapat dari Saudara Irwanto Bancin. Silakan, kalau bisa dijelaskan sedikit. Baik, menurut saya, Smart Mobility merupakan indikator Smart City, fokus pada peningkatan kualitas transportasi bagi masyarakat urban. Namun tetap ingat, masalah setiap kota itu berbeda. Maka dari itu akan berbeda pula fokus prioritas serta solusi Smart Mobility yang dapat didefinisikan sebagai penempatan teknologi tinggi berupa teknologi elektronik, komputer, telekomunikasi, agar dalam penggunaannya dapat memberikan kemudahan dan efisiensi, baik itu dari segi waktu, biaya, maupun tenaga serta ramah lingkungan. Mungkin demikian pendapat saya tentang Smart Mobility. Oke, terima kasih Saudara Irwanto. Selanjutnya saya minta Smart Ekonomi. Saudara Akbar, tolong dijelaskan sedikit pendapatnya tentang Smart Ekonomi. Silakan. Baik. Penjelasan tentang Smart Ekonomi adalah kota cerdas yang mempunyai smart ekonomi dalam pengembangan ekonomi merupakan hal yang efisien agar sebuah kota dapat berjalan serta tetap hidup. Keadaan konsep Smart City kemudian membawa perubahan pada roda ekonomi perkotaan yang dikenal dengan istilah Smart Economy. Merupakan perekonomian yang didasarkan pada inovasi teknologi, efisien sumber daya, keberlanjutan dan kesejahteraan sosial yang tinggi. Smart Economy juga mengadopsi inovasi inisiatif kewirausahaan baru, meningkatkan produktivitas dan daya saing terhadap negara-negara lain. Terima kasih. Oke, cukup. Terima kasih Saudara Akbar. Selanjutnya ada Smart Living. Saya minta Saudara Hasge tolong dijelaskan sedikit pendapatnya tentang Smart Living. Silakan Saudara Hasge. Siap, saya akan menjelaskan mengenai sedikit mengenai Smart Living. Seperti yang saya katakan tadi, Smart Living ini adalah konsep atau cara pandang masyarakat yang berlandaskan kepraktisan, efisiensi, namun menjunjung tinggi faktor kenyamanan, selaras dengan padatnya aktivitas masyarakat kota besar. Tentu gaya hidup serba cepat dan praktis menjadi solusi untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Itulah mengapa diperlukan teknologi yang bisa dikatakan tinggi agar dapat menunjang konsep tersebut, yaitu efisiensi, kepraktisan, namun nyaman digunakan. Itu saja pada Pak Moderator. Baik, terima kasih teman-teman sekalian.
Dan yang terakhir itu masih ada smart people. Saya akan menjelaskan sedikit pengertian smart people, yaitu seluruh indikator smart city itu sendiri kuncinya ada pada kualitas masyarakat serta pemerintahnya. Jika tidak ada kerjasama dari kedua belah pihak, sudah pasti akan sangat sulit smart city di Indonesia akan terlaksana. Oke teman-teman, itu tadi adalah poin-poin penting dari smart city. Oke, kita masuk di pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang tujuan dari smart city. Saya akan menjelaskan sedikit tujuan dari smart city, yaitu adalah untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Untuk mendukung terciptanya smart city dibutuhkan banyak persiapan, seperti integritas teknologi dalam tata kelola kota, dimungkinkan berkat keberadaan Internet of Things. Apa dampak penerapan smart city bagi pemerintah yang ada di Indonesia? Saya akan bertanya kepada Saudara Efraim sedikit pendapatnya tentang dampak penerapan smart city di Indonesia. Silakan. Izin menjelaskan sedikit tentang dampak smart city di Indonesia. Bagi warga Indonesia, keberadaan smart city akan meningkatkan kualitas hidup warga sebab berbagai infrastruktur yang dibuat hingga pelayanan lain berorientasi modern. Misalnya, dengan kemudahan akses transportasi, tercukupinya kebutuhan dasar dan pendukung, hingga pembangunan yang mengedepankan kelestarian lingkungan. Demikian sedikit penjelasan saya dari keuntungan smart city bagi warga Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Efraim. Selanjutnya, saya akan bertanya kepada Saudara Akbar sedikit penjelasan dari Saudara Akbar. Kekurangan dari Jakarta Smart City itu seperti apa? Silakan. Baik. Kekurangan dari penerapan smart city di Indonesia adalah kurangnya pemahaman tentang teknologi pada sebagian besar kota-kota yang berada di Indonesia, seperti pada pedesaan, kampung-kampung, juga pada terkendalanya jaringan yang ada pada kota-kota tersebut, hingga akan berdampak pada kemajuan teknologi yang ada di sana. Oke, terima kasih. Oke, sudah cukup. Oke, terima kasih Saudara Nurali Akbar. Selanjutnya, saya akan ke Saudara Irwanto. Sudah tadi ya? Belum ya? Sudah. Saudara Irwanto. Siap. Saya ingin bertanya, apakah Indonesia sudah menerapkan smart city? Menurut pendapat Saudara Irwanto seperti apa? Silakan. Ya, saya izin jawab. Hingga saat ini Siap, Indonesia silakan. sudah memiliki beberapa kota yang menjadi smart city. Kota-kota besar di Indonesia itu tentunya memiliki banyak kesamaan. Namun ternyata penerapan konsep smart city di setiap kota besar tersebut memiliki latar belakang yang berbeda. Implementasi smart city di Jakarta dan implementasi di Surabaya ternyata tidak sama. Begitu pula smart city yang dikembangkan di Bandung. Smart city-nya di Jakarta pun terdapat perbedaan pada tataran fokus smart city-nya. Perbedaan potensi daerah baik dari sumber daya alam dan sumber daya manusia berdampak pada dimulai dari mana sebuah smart city tersebut akan dibangun. Oleh karenanya, sebuah konsep smart city dan potensi daerah tersebut harus diteliti dan dilakukan dengan pengkajian secara mendalam. Mungkin pendapat saya begitu tentang smart city. Oke, terima kasih Saudara Irwanto. Selanjutnya yang terakhir kita masuk ke pertanyaan apa saja tantangan bagi pembangunan smart city di Indonesia. Saudara Hasge, silakan menjawab. Saya akan menjelaskan ini ya, hambatannya untuk pembangunan
Smart City ini ya. Yang pertama hambatannya infrastruktur untuk membangun Smart City tersebut adalah elemen dasar atau elemen yang sangat penting. Karena seperti yang kita tahu, teknologi atau basis dari Smart City ini akan terus berkembang. Jadi diperlukan infrastruktur yang dapat menunjang basis tersebut, karena basis tersebut ke depannya akan terus berkembang, tidak stuck di situ-situ saja. Jadi sangat memerlukan infrastruktur yang memadai lah. Kemudian yang kedua, infrastruktur IT Smart City harus agile dan fleksibel. Karena infrastruktur yang tidak terukur akan sia-sia, karena kemampuan Smart City terus berkembang, sementara komponen modular memang merupakan blok bangunan yang diperlukan untuk Smart City. Jumlah data yang digunakan untuk memberi daya pada komponen modular ini harus dapat ditingkatkan seiring dengan peningkatan jumlah data yang dihasilkan. Misalnya, saat kota-kota terus menjalin rute bus bersama, aplikasi berbagai perjalanan, dan pola kemacetan dengan infrastruktur transportasi seperti lalu lintas. Penggunaan data akan melonjak tanpa kemampuan untuk mengukur dan menghubungkan data yang diambil dari masing-masing perangkat ini. Seperti itu. Kemudian yang poin ketiga adalah kota membutuhkan pemrosesan dan analisis data yang efektif dan efisien. Kemampuan untuk secara efektif dan efisien menangkap, menyimpan, dan menganalisis jumlah data IoT yang terus bertambah sangatlah penting. Smart City perlu berinvestasi dalam infrastruktur dengan kecerdasan yang dapat diskalakan sesuai kebutuhan, menangani beban data, dan mendukung alat analitik yang akurat agar dapat bereaksi dengan cepat dan bertanggung jawab. Contoh dari analisis data yang efektif dan efisien ini adalah seperti fitur Face ID atau pengenalan wajah yang pada zaman sekarang sudah lumrah digunakan. Kemudian poin yang keempat adalah kota harus melindungi data penduduk untuk meredakan masalah privasi. Seperti yang kita tahu, jika kita menggunakan alat yang berbasis teknologi digunakan untuk kehidupan sehari-hari, maka kita memerlukan data-data diri atau data-data pribadi. Seperti contohnya Face ID, fingerprint, dan lain-lain. Jadi tantangan atau hambatan yang dapat terjadi adalah kebocoran data tersebut, data-data pribadi, karena akan sangat berbahaya jika data-data tersebut bocor. Kemudian yang kelima, perbedaan politik bisa menjadi penghalang untuk penerapan Smart City. Dinamika yang rumit dan siklus politik adalah tantangan berkelanjutan lainnya yang dapat menghambat inisiatif Smart City. Proyek kota pintar berskala besar seringkali menantang untuk didanai karena memerlukan dukungan dari banyak pemangku. Kepentingan yang terlibat dalam mekanisme pendanaan publik swasta yang memadukan kepentingan dari tingkat nasional, negara bagian, dan lokal dengan perusahaan swasta. Oleh karena itu, Smart City harus mempunyai strategi dan gagasan yang kuat dan harus dapat memberikan komitmen jangka panjang kepada masyarakat, menurut saya. Kemudian poin keenam adalah organisasi sektor publik dan swasta perlu berkoordinasi. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta, antara pemangku kepentingan kota madya dan sektor swasta dapat menjadi rintangan lain bagi Smart City.
instansi pemerintah dan organisasi sektor swasta sering enggan untuk berbagi data kepada organisasi swasta karena mengandung beberapa data yang sensitif seperti yang kita katakan tadi, karena data-data pribadi itu sangat sensitif bila terjadi kebocoran. Jadi menurut saya hanya itu saja yang dapat menghambat pembangunan Smart City. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Hasge. Cukup jelas penjelasan dari Saudara Hasge ini. Oke, selanjutnya mungkin pertanyaan saya sudah habis. Oke, teman-teman, itu tadi sedikit pertanyaan dari saya sebagai moderator pada malam hari ini. Sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, seperti bagaimana kerja dan konsep Smart City, inovasi dan konsep Smart City, perangkat yang dapat dikenalkan petugas, dan lain-lain. Mungkin kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya. Berhubung waktu kita tinggal sedikit, sangat singkat juga waktu kita ini, mungkin podcast pada malam hari ini sudah bisa ditutup ya. Atau masih ada masukan dari rekan-rekan semua? Siap, sudah jelas. Siap, sudah jelas. Bungkus. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau tidak ada, sebelum kita mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Kali ini saya menunjuk Saudara Efraim untuk memimpin doa. Siap. Silakan Saudara Efraim. Izin teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Saudara Efraim. Siap. Sebelum kita akhiri, izinkan saya membacakan sedikit tentang keamanan Smart City. Untuk meningkatkan keamanan publik, kota-kota mengadopsi pemetaan kesejahteraan waktu nyata, deteksi tembakan, dan alat kepolisian untuk mengidentifikasi titik api potensial dan mencegah terjadinya kejahatan. Oke, teman-teman semua, kita ambil dokumentasi sedikit dulu untuk malam hari ini. Silakan yang ingin ambil dokumentasinya siapa? Tuh, Saudara Efraim, yuk ambil dokumentasi, Saudara. Melalui apa? Pak Ketua aja, Pak Ketua, Pak Bantin. Pak Ketua. Sudah Ketua. rekam tadi ya? Sudah rekam tadi ya? Ini kan Udah, AKP udah itu, rekam Pak memang Banci. ini. Maksudnya enggak mau ambil dokumentasinya? Nah itu Oke. apa Efraim? Nah, Nah, bisa di apa tadi? Udah diselesaikan rekamannya itu. ini udah stop aja nih rekamannya, lanjut. Iya, sudah. Sudah. Stop saja. Oh, stop aja. Oh, dadah dulu lah. Nah, ini udah dipotong-potong teman ini. Oh ya, Tota, mana Yuk. kamu Tota? Udahlah. Oke. Stop ini ya, Ah, stop udah ini ya. stop. Oke.